Kartini adalah seorang manusia politik. Sebagai pemikir bumi putra pertama yang hidup di masa peralihan, Kartini merumuskan dan memperjuangkan kemajuan yang seharusnya menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Pemikiran Kartini berdasar pada etika, pada prinsip untuk menegakkan kesetaraan, kebenaran, dan keadilan sosial. Kartini sejak awal juga selalu menggarisbawahi rakyat sebagai tujuan. Hal itu pula yang seharusnya menjadi prinsip demokrasi. Demokrasi tanpa ada kesetaraan, tanpa ada keadilan sosial, hanya akan menjadi mitos belaka. Ketika Indonesia mengatakan bahwa kita adalah negara demokrasi, namun pada prakteknya kita membenarkan pelanggaran etika, pelanggaran hukum, dan menggunakannya hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, hanya untuk kepentingan keluarga, hanya untuk kepentingan golongan, maka demokrasi Indonesia tidaklah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah digaungkan oleh kerangka ini. 25 tahun perjalanan demokrasi memang sebuah masa yang singkat. Namun ketika kita mempelajari pikiran-pikiran Kartini, kita tahu bahwa benih-benih demokrasi Indonesia telah dimulai sejak lebih dari 1 abad lalu. Karena demokrasi bukan sebuah hadiah, kita pun paham demokrasi harus terus dirawat dan dijaga. Karena itu pula sejak awal reformasi, Mahkamah Konstitusi dilakukan. Mahkamah Konstitusi, anak kandung reformasi, kita gunakan, kita manfaatkan, dan kita harapkan bisa menjadi pengawal konstitusi dalam upaya mewujudkan demokrasi. Besok kita sama-sama akan melihat apakah Mahkamah Konstitusi bisa menjalankan tugasnya untuk terus menjaga konstitusi dan merawat demokrasi, atau Mahkamah Konstitusi justru akan membawa demokrasi Indonesia pada kondisi lebih dari 1 abad yang lalu. Dan ketika saya percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah jalur revolusioner dalam menjaga demokrasi, maka jika kita memang mengharapkan demokrasi Indonesia bisa terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah, maka harapan kita ada pada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wati. Dan berikutnya kita akan panggil wakil muda perwakilan dari mahasiswa. Pak Daniel, silakan. Kemana arah pembangunan bangsa ini sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan besok pada hari Senin 22 April 2024. Dari Yogyakarta, kami berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan agar menggunakan nurani, akal sehat, dan kewenangan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan berkeadilan demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi untuk kesejahteraan generasi sekarang. Pagi ini kita kembali menandai bahwa kampus Pancasila UGM adalah tempat historis lahirnya banyak tokoh serta pemikir, tempat muncul dan berkembangnya ide atau gagasan untuk kemaslahatan bangsa dan umat manusia. Dan Balairu, kampus tercinta ini adalah tempat untuk menyuarakan harapan, melaturkan usul doa, dan meramu mantra untuk mengawal keadilan serta kebenaran. Segala upaya yang kita lakukan dalam upaya keadilan dan kebenaran serta kemaslahatan umat adalah implementasi janji serta panggilan semangat yang selalu kita gelorakan selaras dengan himne Gajah Mada. Menyuarakan pemikirannya dalam surat-surat yang dikirimkan kepada sahabatnya. Suara hati dan gagasan yang syarat dengan ide-ide kesetaraan dan pemberdayaan kaum perempuan.
pulang. Mengambil refleksi dari perjuangan Kartini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan misi keterwakilan perempuan di kampus politik Indonesia, dan yang kedua, reduksi makna emansipasi dan formalisasi. Hadirin yang saya hormati, saat ini telah banyak Kartini modern. Para perempuan yang mempunyai akses pendidikan berbagai jenjang, yang terbukti dengan tingkat partisipasi pendidikan perempuan yang meningkat dari tahun ke tahun, dan juga kiprah mereka di ranah publik di berbagai lini kehidupan. Meskipun masih banyak pula perempuan yang sampai hari ini masih belum memperoleh akses setara yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dalam tata pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabat inspiratif dalam perjuangan emansipasi wanita, yaitu Kartini, yang saya rasa pada hari ini sudah gelisah di tempat peristirahatan terakhirnya dan menjauhi kebenaran. Demi ketamakan sekelompok orang, kami hendak dijadikan sebagai tumbal yang harus menanggung beban entah sampai kapan. Ya Allah, kami malu dipimpin oleh para pemimpin yang lupa akan rasa malu. Di kampus ini, salah satu tugas dan tanggung jawab utama kami adalah terus bertanya demi menemukan kebenaran yang lebih tinggi, kebenaran yang lebih hakiki. Tugas dan tanggung jawab utama kami adalah mengasah nalar, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlepas dari perilaku politik rejim penguasa. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk terus merawat kemampuan dan keberanian dalam berpikir dan bertindak,